Nah ini yang orang nggak pernah tahu, negara yang mengaku perkasa adidaya menjadi polisi dunia tuh bangkrut. Sebenarnya Indonesia udah mirip Amerika. Itu bedanya, yang kaya-kaya banget. Yang kaya banget. NATO aja yang produksi senjata udah setengah modal. Iya betul. Sekarang bayangin ya, untuk menghadapi Rusia aja mereka udah kelabakan. Iya. Sekarang tambahan lagi ada Israel. Dari mana? Gitu loh. Kelebihannya Amerika, hutangnya dalam mata uang dia. Kalau kita Hutangnya dolar. Gue ngomong apa ada di sini nih biar temen-temen tahu bahwa anak-anak Intel ini memang menginginkan Indonesia tidak di tangan Cina. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita mengulas atau mereupload video lama sudah ini guys. Sudah sejak 1 tahunan hampir lah. Ini ada Bung Helmi Yahya, juga ada Dr. Koni Bakri dan juga Pak Mardigu Wowi. Saya keren guys, membahas tentang Amerika bangkrut, Amerika tak sekuat, tak seadidaya dulu. Oke, langsung aja kita simak gas karena membantu negara-negara untuk berperang. Saya baru pulang dari Amerika dan mendapatkan satu fakta bahwa confirm Amerika itu bangkrut ya. Bangkrut. Dan saya waktu itu 30 September saya sedang berada di Nashville. Dan 1 Oktober saya harus pergi terbang ke Houston. Mengerikan. Karena saya nggak pernah sadar ternyata mereka melakukan apa disebut government shutdown. Jadi government shutdown itu ternyata ada momen di mana Amerika pemerintahnya berhenti. Pegawai-pegawai nggak digaji, disuruh cuti. Ya. Nah saya kalau itu terjadi, Bu, saya nggak bisa terbang karena pegawai-pegawai yang di menara semua tuh pegawai negeri itu. Apa yang petugas di bawah? Di nah ini yang orang nggak pernah tahu, negara yang mengaku perkasa adidaya menjadi polisi dunia tuh bangkrut. Utangnya gede banget. Utangnya tahu 31 triliun dolar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 500 sekian ribu. Jadi utang Indonesia tuh nggak ada apa-apanya. By the way, orang World Bank kemana ya? Waktu dulu zaman Pak Harto, gue inget tuh siapa? Si Michel Kamdesu. Kamdesu udah begini aja ke Pak Harto kan? Mister Sedekap. Sekarang mana tuh orang World Bank? Kenapa nggak ada yang sedekap sama Biden? Itu bukan World Bank, IMF. IMF, sorry, IMF. Iya kan? Kenapa nggak ada? Aneh banget kan? Jangan nanya gua dong, tanya sana dong. Ini cara jawabnya Kaisang sama Gibran. Iya, Kaisang. Jangan tanya saya dong, tanya MK-nya. Nawawi ini kalau sejarah keuangan Amerika, kenapa Amerika bisa bangkrut? Bangkrut Amerika. Jadi gini, kita membedakan negara Amerika itu bisa dikatakan negara yang unik. Jadi kita nggak bisa melihat kacamata dari kacamata kita melihat dari kacamata negara tertentu dari ini. Kita harus living in America untuk understand Amerika gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kalau dari kacamata keuangan misalnya PDB Amerika 25 triliun, hutangnya udah 200% gitu. Sekarang udah udah lebih dari itu. 31 ribu triliun. Harusnya kan secara konsep harusnya udah kolaps dia. Gitu ya, udah kolaps. Memang. Gitu. Jadi ada hal yang diuntungkan oleh Amerika tapi ini tidak dalam jangka panjang. Maksudnya tidak dalam jangka pendek. Jadi kita mau cerita dulu siapa nih sesungguhnya Amerika. Amerika tuh negara swasta. Sebenarnya. Jadi kita mundur lagi kalau ngelihat sejarah nih sekedar mundur. Di tahun misalnya 1898, waktu itu sebuah negara yang namanya Filipina minta merdeka dari Spanyol. Boleh cek di Google anak-anak sekarang, kalau lihat Wikipedia udah lihat gitu. Spanyol waktu itu minta, oke, lu tebus gue 20 billion dolar at the moment gitu ya, at the moment. Untuk dapatkan Filipina. Untuk mendapat Filipina dibebasin dari itu. Filipina nggak punya uang segitu, dia minta Amerika. Ini ngebayarin. Amerika waktu itu 20 billion nggak punya. Tapi Andrew Carnegie punya. Andrew Carnegie membayari kemerdekaan Filipina tanpa pernah sekalipun nginjak Filipina. Karena Federal Reserve sama kekayaannya konglomerat ini, kekayaan dia lebih kaya konglomerat ini gitu ya. Nah kita tuh ada Andrew Carnegie, ada Charles Schwab, ada JP Morgan. Itu Jewish-Jewishnya Inggris yang memang pindah ke Amerika itu memang kendaliin
keuangan dunia gitu. Jadi memang secara negara benar Amerika bangkrut. Tapi the richest getting rich. Bener nggak? Itu yang kita harus lihat. Jadi Amerika itu secara negara. Nah, beda sama gini pertanyaan. Apa bedanya sama Indonesia sekarang? Baru gue mau nanya. Sebenarnya Indonesia udah mirip Amerika. Yang kaya-kaya banget. Yang kaya-kaya banget. Bayangin dari ini kita balik ke Indonesia dulu Tapi supaya kita kan nggak bangkrut, Wi. Nanti kita sampai sana. Sampai Jadi, ke bangkrut maksudnya. nanti kita akan. Jadi kita misalnya saat ini PDB kita 1,1 triliun atau kita bulatkan adalah 16.000 triliun rupiah. Biar gampang pakai triliun ngitungnya. APBN kita 3.000 triliun, benar nggak? Ya. Oke. Itulah yang diributin, dikorupsi segala macam tuh ya itu. Yang 3.000 itu UKM. Yang 10.000 oligar. 9 naga, 10 gajah, 20 macan nih di sini nih. Yang binatang-binatang itu tuh. Ya kan? Nah, mau hitung apa? Sawit. Sawit tuh 1.000 triliun. Batu bara 2.000 triliun. Hitungnya gampang gitu. Rokok dong paling gede. Rokok. Makanya hitung aja itu. Jadi apa bedanya Indonesia sama Amerika? Sama. Indonesia ini hutangnya berapa sekarang? 8.000 triliun. 8.000. Sementara APBN-nya 3.000. Harusnya Indonesia bangkrut. Ngerti kalau cara dagang? Tahu. Kalau cara dagang ini. Tapi swastanya kuat. Gitu kan? Amerika juga sama. Jadi kalau kita menghitung seperti itu, parah Amerika. Nah, ini kelebihannya Amerika. Kelebihannya Amerika, hutangnya dalam mata uang dia. Hutangnya mata uangnya dolar. Oke, betul. Kalau kita Hutangnya dolar. Makanya kita ada bank Makanya yang buruan dong masuk ke break, ya kan? nah supaya tidak bergantung Pada dolar. Nah, jadi kita balik lagi ke Amerika sekarang. Jadi memang pegawai negerinya, kan Amerika tuh state. Dia kan konfederasi kan, negara bagian. Sistem negara bagian tuh punya sistem teks berbeda-beda. Di sini boleh gambling, di sini nggak boleh. Di sini teksnya sekian. Di sini kalau invest di sini teksnya murah, di sini mahal. Dia punya Sekarang teks sendiri. di Texas, Austin yang lu murah ya. Yang paling murah semua. Ya, sehingga pindah semua. Pindah semua ke Tesla, pindah SpaceX, pindah Nah, ya. itu yang kita harapkan Indonesia juga begitu. Saya ini kalau teksnya 0 di IKN, gue pindah ke IKN. Bener nggak? Nggak tahu. Enggak ya? Gue sih enggak. Gue di sini aja. Kalau teksnya. Nah, jadi di Amerika tuh cuman dua hal. Nanti kita siaran susah. Iya susah sih. Jadi lanjut. Dua hal yang negara bagian itu nggak boleh. Satu, punya mata uang sendiri. Dua, nggak boleh punya militer. Itu federal. Itu federal. Itu semua mereka. Nah, karena itu polisi mereka, misalnya di SF, San Francisco Police Department, begitu dia keluar kota, dia sipil. Iya, dia nggak boleh nguber lebih dari nggak boleh nguber, ya udah dia begitu keluar perbatasan senjata taruh di manusia biasa. Di LA ya LAPD, di New York ya New York PD. Nah, jadi dia tidak ada, nggak pernah ngelebihin teritori. Kalau kita polisi seluruh Indonesia jadi polisi kita. Kapolrinya tuh nggak ada dong ya? Nggak ada Kapolri. Gitu. Kapolres gitu. Pangdam nggak ada. Kepala polisi Amerika Serikat dan Kapolres. Pangdam dia juga nggak ada. Nggak ada. Nah, balik lagi kita ke ekonomi Amerika. Nah, Amerika saat ini yang paling parah adalah anggaran negaranya tadi. Yang paling parah adalah kan harusnya anggaran itu ada untuk jaring pengaman sosial, benar? Ini yang kurang ajarnya Biden. Kita pernah bilang bahwa Demokrat itu biangnya perang. Partai Demokrat itu bukan Demokrat Indonesia ya. Partai Demokrat. Kalau Demokrat Indonesia biangnya curhat. Jadi ikut Partai Demokrat itu biangnya perang. Lo sebutin perang dunia pertama, perang dunia Demokrat. Kedua, perang Lyndon B. Johnson-nya menyerang Vietnam. Itu semua Demokrat gitu. Rubuhnya Soekarno Demokrat, rubuhnya Soeharto Demokrat. Bener nggak? Dia memang doyan perang gitu. Nah, sekarang ini Biden, ingat di zamannya Trump tidak ada satu perang pun. Ya. Bener nggak? Perangnya perang dagang aja dengan China. Si Biden nih merintah sampai kapan ya? Ini 2024 bareng nih. Mudah-mudahan kita nyoblosnya bareng.
Nggak apa? Oh iya, Pilpresnya 2024. Berarti kalau dia mau bikin net functioning di Indonesia untuk ngacak-ngacak bisa dong. Sekarang ini momennya. Dan sedang. Tapi mereka Nah, repot juga sekarang. Lagi repot juga. Gue mau Amerika. masuk ke sana. Ini penting sekali karena gue ngomong apa adanya. Gue ketemu sama kaki-kaki intelijennya Amerika di sini. Ada yang dari Vietnam, ada yang segala macam. Gue ngomong apa adanya di sini nih biar temen-temen tahu bahwa anak-anak Intel ini memang menginginkan Indonesia tidak di tangan Cina. Ini ngomong apa adanya nih. Gue ngomong. Jadi mereka ada misi, entah mau menangin lewat orang yang mana, gue nggak tahu. Tapi misi mereka adalah ASEAN itu merupakan 1/3 kekuatan ekonomi dunia. Sekarang ini ASEAN. Jadi pasar yang besar gitu ya. Terus 10 tahun terakhir Tiongkok, Indonesia lebih miring ke Tiongkok, sehingga kontribusi APBN Amerika gara-gara ini pindah 10 tahun terakhir itu turun 1,3%. Bayangin, berpengaruh gede kan? Tapi bantuan investasi dari Amerika juga ke Indonesia Nggak ada. kecil. Nggak Wi. ada, Ya, kecil makanya- banget. makanya- Yang paling itu- banyak invest di kita kan China lah. Karena dia bukan invest. Kalau dia kan mau ngambil Indonesia, sekali lagi dia bukan mau invest. Ini Nggak ada duit juga untuk invest. dia Kalau saya lihat, saya udah beda juga. kolonialis, dia mau ngambil dia. Dia kolonialis dengan model baru. Dia iya. Nah, sementara jika Tiongkok tidak diambil, itu hampir 1% hilang. Jadi kalau kita tidak berhubungan lagi, jadi ke Swiss, switch, susah ngomong. Switch ke sana. Jadi dia mau ambil ini balik. Jadi ini perang 2024, ini penting nanti bicarakan tentang Pilpres ini. Jadi bukan di dalam aja, ini ada perang bintang yang di luarnya yang nggak kelihatan ya. Yang Amerika sama Tiongkok bener-bener interest gitu. Kita tahu dia main 3 kaki, yang jelas. Tapi ini kita akan bicara khusus. Balik lagi ke Kalau saya ke Indonesia, gua adu aja dua-duanya dapat dua-duanya kayak dilakukan oleh Bongbong Marcos. itu. Iya dong. Nah, kita balik ke Amerika nih. Tapi itu kalau yang berantem berdua. Coba kalau terus ada proksi masuk misalnya nih, kita pakai suara tadi Palestina yang seolah-olah Palestina bersatu tapi digeser ke Islam bersatu. Nah, itu bahaya juga. Jadi belum tentu cuma antara Cina Amerika tapi yang driving force-nya bisa macam-macam, free rider-nya bisa macam-macam, dan itulah bayangkan bagaimana kepentingan net kita ya, kepentingan intelijen kita menghadapi net. Karena setahu aku dana kita tuh untuk intelijen itu banyak sekali dipotong. Jangan ceritalah kalau BIN itu urusan Pak BG, aku nggak terlalu tahu karena menurut aku BIN itu agak tertutup ya. Tapi yang kita lihat aja fungsi intelijen dari imigrasi saja misalnya, itu banyak pemotongan. Nah, jadi kita itu tuh telah apa ya, dengan alasan anggaran itu memotong kedaulatan. COVID lah, refocusing. Gini ya, kalau alasannya refocusing, kenapa Pilpres kita nggak refocusing aja? Tunda juga gara-gara refocusing misalnya. Kenapa sih? Kalau yang lain mesti refocusing, gue nggak ngerti Pilpres nggak refocusing. Jadi menurut aku nih ya, ada bagusnya juga nih kalau kita baca dari Biden. Negara bangkrut, Pak Helmi bilang negara udah gak punya uang. Tapi when it comes to the national interest, ini kan buat dia menang di Ukraina national interestnya Amerika. Israel menang national interestnya Amerika. Gue bukan orang Amerika, gue bukan Israel nih. Gue cuma ngomong Israel menang itu interestnya Amerika Serikat. Padahal kalau dihitung ya, lupakan duitnya Amerika, udah pasti kelabakan. Wong NATO aja yang produksi senjata udah setengah modal. Iya betul. Sekarang bayangin ya, untuk menghadapi Rusia aja mereka udah kelabakan. Sekarang tambahan lagi ada Israel. Dari mana? Gitu loh. Jadi mereka ini udah super kembali tapi itu. Kalau udah come to national interest, sebenarnya paling normal justru Israel dan Amerika. Ini kalau ngomong national interest beneran. Karena nggak boleh national interest itu dibatasi oleh minimum essential force. Modal Indonesia nggak bisa. Jadi when your country ask for money gitu kan, apalagi untuk membela kepentingan nasional, gue nggak bilang bela militernya nih, bahwa militer dideploy untuk membela kepentingan nasional, that's another story, ya kan? Tapi disitulah negara harus hadir dan memberikan. Nah, di situ yang kita mesti contek dari si Biden gitu, nggak semua juga jelek. Jadi saya baru paham Bu, malam itu 30 September, saya setiap jam nih. Saya bilang misalnya saya lagi ini Bu, kita lagi nyanyi-nyanyi di sepanjang Broadway-nya Nashville. Ada 2 km jalan Nashville, kiri kanannya tuh bar musik segala macam. Terbuka, keren banget. Dan orangnya keren. Pakai hot pants, pakai ini ya. Kok gue ngomong ini tuh malah. Tiap jam kita lihat, kalau shutdown terjadi, saya barangkali naik mobil tuh. Cukup jauh dari Nashville ke Houston. Ya, untung akhirnya kan mereka ngasih 45 hari. Untuk delay. Mestinya kan 1 Oktober kan dia ketuk anggaran yang baru. Ini dikasih waktu 45 hari. Yang menarik, Republikan itu mengusulkan
agar menghentikan bantuan untuk Ukraine. Iya. Ya, masih ada 25. Ini negara bangkrut, Bu. Masih mikirin membantu Bantu orang. Ukraine $25 billion. Gila, gede. Yang akhirnya deal cuma 6. Ini belum Israel nih. Belum. Begitu Israel dia kan mau deploy 2.000 pasukan. Tentara, ya. Berapa billion dollar lagi? Belum kapal induk, satu kapal induk kan 5.000 orang. Negara miskin, negara bangkrut, tapi sombongnya sebagai polisi dunia, sebagai nomor dunia tetap jalan. Sebenarnya bisa dua hal. Apakah dia sombong sebagai polisi dunia atau tadi untuk kepentingan nasional interest dia akan kejar sampai darah penghabisan. Tapi makanya kalau aku tuh sangat pro Trump loh. Jadi aku berharap betul-betul 2024. Dalam hal itu, walaupun ngaco juga ya. Well, dia ngaco Pribadi lah. Ngaco buat Amerika, tapi buat kita itu bagus. Dia akan sibuk mengurusi dalam negerinya. Betul. Sehingga Dan di zaman Trump kan ekonominya naik ya. Ekonominya walaupun naik. Ada COVID. Betul. COVID. Contohnya juga selain ekonomi naik, dia pikir gini lah. Dia tuh agak-agak Xi Jinping. Udah yang penting damai-damai, gue mau berdagang sama lu gitu. Contoh, ngapain dia ngedamain dulu Israel sama negara-negara Arab? Kan Abraham Accord itu kehebatannya Trump family dong, si Jared itu. Untungnya apa buat dia? Ternyata dia bisa berteman dengan siapa aja. Itu konsep Trump tuh menarik. Jadi kembali ke Biden, menurut aku sih ya is a suicidal. Banyak sekali udah protes, Bu, dengan Biden ya. Termasuk anjingnya menggigit 11 security-nya tuh kan. Kan dia punya anjing. Iya betul. Wah, ngaco-ngaco aja. Ini kita kalau bicara Pilpres Indonesia, Pilpres Amerika juga sebentar lagi Pilpres. Jadi kita tahu bahwa di Pilpres Amerika itu kan ada konvensi. Ya. Jadi beda sama kita. Kalau terpilih dulu baru mewakili partainya. Kalau kita adalah anak gue yang mau, terserah mau yang lain nggak. Itu harus yang lain nggak kompeten, harus anak gue ini misalnya nih. Gue nggak tahu ada partai apa yang milih anaknya semua gitu ya. Jadi yang berharap sebenarnya di Indonesia juga ada konvensi gitu. Kan dulu Demokrat. Tapi kalau konvensi itu, ini gini, ini kalau konvensi sebenarnya Partai Nasdem tuh dulu hampir bikin kayak gitu. Demokrat pernah melakukan itu. Demokrat melakukan itu. Ada Partai Nasdem melakukan itu. Tapi bedanya Partai Nasdem dia ngambil apa calonnya dari partai orang. Padahal menurut aku karena partai baru dong. Enggak dong. Nasdem itu menurut aku bukan partai abal-abal. Enggak waktu itu. Enggak, waktu itu dia udah punya Lestari Murdijat. Dia punya Sahroni, dia punya Rahmat Gobel. Aja gitu. Kenapa kalau gue sih internal aja, tapi kan susah. Pak Surya kan selalu kalau kita arahkan begitu bahasanya, gue orang Medan Aceh kon, gue udah paling tahu politik. I grew up with politics. Oke Den, gitu loh. Tapi maksud aku itu menarik konvensi itu dilakukan gitu. Nah, balik ke Amerika Dan bukan cuma capres. Cawapres juga harus ada, gitu. Tapi pernah baca nggak sih? Aku kadang-kadang baca komen orang-orang ke kita tuh ya. Ada yang menarik loh. Orang pada bilang kenapa sih yang ngundang presiden, calon-calon presiden itu adalah hanya Najwa Shihab. Mereka pengen karena menurut mereka yang kita pengen tahu soal geopolitik. Ya kan? Atau hal-hal politik luar negeri atau hal-hal yang berhubungan dengan regional, internasional, udah capek kali ngomongin lokal ya. Atau national interest tadi. Atau national interest tadi. Kenapa katanya kita tuh? Undang aja nanti. Ya, kan kita nggak ngundang. Minggu depan mungkin 3 pasangan udah dapat nih, Bu. Nah, kita undang aja. Jadi netizen yang nonton ini mari ramai-ramai kita challenge ya. Ya. Kita challenge. Satu pasangan dong. Berarti misalnya kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, kalau Pak Anies dengan Pak satu pasangan. Ya, kemudian Pak Prabowo nih tinggal antara Kak Gibran atau Erick Thohir ya. Kita nggak tahu, tinggal tunggu keputusannya. Barangkali ada bocoran, Pak? Belum ada, Bu. Karena udah tahu nanti lah besok. Kayak kemarin tuh ada pokoknya efek kejut ya? inisialnya udah ada M. Oh gitu ya. Tapi menarik loh, Bi. Saya kan di SF 3 malam terakhir saya ke SF, saya ketemu konjennya. Kan saya ditakut-takutin tuh. Jangan lewat SF karena SF tidak aman. Union Square penuh dengan homeless. Saya tuh terpaksa out dari SF. Kenapa? Karena mau nonton Madonna. Konser. Iya, konser. Di cancel. Oh. Loh, akhirnya di cancel. Jadi saya kemarin cuma dapat nonton Coldplay di Vancouver, nonton Beyonce di New Orleans. Oh, tapi Beyonce oke dong. Keren. Tapi Coldplay lebih keren, Bu. Mas. Ya, jadi kita saya ngomong akhirnya ketemu konjen. Mas Helmi, tahu nggak? Di sini mah ada daerah-daerah tertentu tuh yang nggak aman. Kalau Union Square aman. Tapi Macy's kosong. Nggak ada orang lagi masuk. Fifth Avenue nggak ada yang beli. Tinggal nunggu bangkrutnya aja. Tapi display masih ada, barang-barang semua masih. Masih lengkap. Diskon gila-gilaan. Jadi memang perekonomiannya dan yang lebih gila ya. Dia bilang, Mas Helmi tahu nggak di sini? Crime rate-nya tinggi banget. Orang mecahin kayak kapak merah tuh, Bu. Jadi kalau ada yang parkir, ada barang di dalam, dia pecahin. Ambil laptop, habis itu dia lari. Apa, ya. Polisi nggak bisa ngapa-ngapain. Jumlah polisi kurang.
Kenapa? Karena budgetnya kecil. Gue lupa deh di gajinya negara bagian kecil. mana. Sebentar ya, gue lupa. Negara bagian mana yang kalau mencuri atau merusak, mengambil barang orang hanya nilainya sekian? Di San Francisco. San Francisco kan? SF Jadi kan? kalau lo cuma nyolong di bawah $950, Lu lolos. Halo, 12 jutaan tuh nggak diproses. Jadi dianggap kenakalan aja. Iya, nggak diproses. Gelo. Gila, Udah parah. Dan di depan mata saya sendiri, saya masuk ke wall green. Ya, wall green. Itu ada orang-orang, wow, homeless gitu main ngambil-ngambil aja. Nggak bisa diapa-apain. Percuma lo touch, aduin polisi pasti lepas. Ini gila Bu, dia ngambilnya sekitar $100, $200, nanti keluar. Di luar tau nggak? Ada koper. Dia taruh, dia masuk lagi. Aduh, gila Bu. Saya Itu kok jadi "Waduh." negara Tapi gue ingat satu hal, dan ini kita sudah memprediksi. Jadi gini, Romawi yang selama 1600 tahun menguasai dunia, itu hancurnya bukan karena musuh, Karena tapi ekonomi. hancurnya karena dari dalam. Kenapa Romawi diapain? Dari dalam dia kayak gini. Jadi apa? Ekonomi lah. Pepatah Arab tuh, di masa yang sulit akan menciptakan orang yang Great man. great man. Great man akan menciptakan good time. Good Good time time akan akan menciptakan weak leader. Nah, itu akan menciptakan keburukan ini. Jadi dia udah overjoy, udah ini. Nah, weak man semua berada di sana. Gitu. Nah itu yang saya bilang ya, bahwa aneh aja gitu sebuah negara Amerika, dan kita nggak pernah tahu bahwa Amerika sebangkrut itu, separah itu sekarang gitu. Nah, jadi balik lagi ke konvensi tadi, Amerika saat ini punya dua darling dari Partai Republik. Jadi yang satu namanya Donald Trump, yang kedua adalah Vivek Ramaswamy, masih 38 tahun, young billionaire gitu ya. Turunan India, tapi bapaknya India, dia lahirnya udah di Amerika. Jadi berhak untuk mencalonkan. kalau dia menang tuh jadi Kalau dia menang menarik kayak UK Amerika ada sama India Inggris blood. dikuasain Nah, India. ini yang menarik. Nah, calonnya Biden ini kita nggak yakin aki-aki yang sudah lupa panggung, lupa salaman, salah nengok segala macam itu akan dapat chance. Sehingga peluangnya adalah apakah Michelle Obama naik atau Robert F. Kennedy yang naik dari sisi Robert F. Kennedy Jr. gitu. Jadi kalau misalnya Obama naik berarti yang ada patronage bukan di Indonesia aja ya. Nah, Di itu yang mau Amerika dihitung. Politik dinasti. Oh iyalah. Nah, ya Robert F. Bush ke Kennedy. Bush. Robert F. Kennedy kan emang bapaknya mantan jaksa kan, bukan John ya itu bapaknya. Ini Robert F. Kennedy ini Kennedy clan itu gila. Kennedy clan. Dan kedua adalah Michelle Obama, karena jadi ini menarik nih kalau ini diadu, kita harus memetakan ini nih penting untuk geopolitik. Kalau yang menang ini Indonesia bagaimana? Karena ini berbarengan. Kita jangan lihat ke dalam terus gitu loh. Itu yang gue pikir kenapa di Kita momen pengen ini banget tuh, banyak yang minta. Kita men-challenge calon-calon wapres. Ya kalau aku bilang sih kita berkirim surat aja yuk kepada masing-masing. Kan kita ini kami bertiga kan nggak pernah ngundang tamu. Tapi kalau untuk capres dan cawapres khususon ila rohi harus. Karena ini bagian dari pembelajaran teman-teman dari sisi yang nggak pernah dibahas di podcast yang kita lain. perlu pemimpin kita ke depan ngerti geopolitik lah. Ya paham. Lalu kita tahu roadmapnya. Kalau ngerti dan paham mungkin iya. Tapi roadmapnya tahu atau enggak gitu. Dan sehingga kita bisa tambahin, kurangin, atau netizen bisa membantu. Gitu Pastilah kan? netizen kita pinter-pinter loh. Kalau nggak kita bikin apa kayak gitu ya. Ini untuk kebaikan ke depan nih. Kebaikan ke depan. Oke, 3 calon sama baiknya. Tapi Jadi kita akan lihat konspirasi, kontradiksi, dan konvensi. Ya, betul. Tambah. Pas lagi siaran itu ada konvensinya. Di bawahnya Koni Rakundini. kon. Tapi sebagai penutup, kita berharap apa yang terjadi di Amerika tidak terjadi ke kita, dan kita harus bersyukur bahwa ekonomi kita bertumbuh luar biasa 5% lebih, ya Bu ya. Betul. Nah inilah betul. Saya suka banget kata-kata Pak Helmi, bersyukur. 5% lebih. Bersyukur kita. Apapun yang terjadi 10 Belum tahun ada yang mati kelaparan, Betul. belum ada apa gitu. 10 tahun terakhir ini coba kita sekarang pembangunan makin masif, kereta api cepat ada, kemudian jalan tol bisa kemana-mana. Aku bisa ke Palembang 7 jam dari Jakarta. Kemudian banyak hal lah. Jadi itu kita mesti bersyukur dan berharap apapun yang terjadi, Pilpres kita nggak pakai keriuhan yang mengerikan, ya kan? Yang damai, tetap dan jujur dan berkeadilan. Kenapa gue tiba-tiba jadi kayak iklan? Apa ya? Mengomentari atau memberi ulasan atau memberi informasi kepada kita untuk apa ya? Amerika itu sebenarnya sudah bangkrut karena apa ya? Di sana itu Amerika membantu konflik, ada Ukraina sama Rusia, kini ditambah dengan
Israel dengan Palestina dan juga banyak yang lainnya. Amerika selalu menggaung-gaungkan sebagai negara adidaya dan juga sebagai polisi dunia. Dan sebenarnya di dalam Amerika ekonomi sudah carut marut ya. Ekonomi itu seperti Indonesia lah, yang kaya memang kaya, yang miskin juga miskin. Yang ada keuntungan dari Amerika itu hutangnya nilainya sama-sama dolar. Kalau Indonesia itu mata uang rupiah tapi hutangnya dolar, itu yang kalah di kita guys. Oke, semoga dan banyak lagi informasi yang terdapat di sana guys, dan semoga bisa memberi informasi untuk kita semua dan kita menjadi lebih tahu tentang kondisi global guys. Oke, semoga bermanfaat. Channel edukasi masyarakat Gambas LJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.